tren ya, jadi minat investor gitu. Jadi ini ada dua macam, ada faktualnya gitu ya. Terus terang kalau faktualnya dari pertengahan tahun lalu sampai dengan kuartal 1 tahun ini, Star Asset Management sendiri banyak menerbitkan reksadana terproteksi karena memang mungkin ini masih situasi pandemi, volatility masih tinggi gitu, ketidakpastian juga masih dianggap tinggi. Jadi secara faktual ternyata demand dan preferensi investor adalah sesuatu yang bisa mereka bayangkan sebagai investment portfolio yang bisa memberikan return yang sudah terukur gitu ya di dalam capital protected fund atau reksadana terproteksi. Tapi sebenarnya kalau kita melihat opportunity, harusnya reksadana indeks merupakan tren yang harusnya menjadi satu bridging proses bagi para investor dari risk appetite menengah kepada risk appetite yang lebih agresif. Kenapa? Sebelum kita mencoba untuk masuk kepada reksadana saham yang active manage ya oleh manajer investasi gitu ya, mestinya investor akan melihat reksadana indeks sebagai opportunity untuk pembelajaran awal. Karena apa? Karena kan reksadana indeks yang dikelola MI akan benar-benar mengacu kepada minimal 80%, maksimal 120% dari partisipan yang ada di indeks acuannya. Gitu. Jadi nggak lari jauh-jauh. Jadi yang bisa ditangkap di sini oleh investor adalah sebagai bridging, kemudian juga diversifikasi, karena kalau IDX 30 yang jadi acuan akan ada 30 saham di dalam reksadana indeks tersebut. Kemudian transparansi, apa aja isi saham dari racikan manajer investasi langsung bisa kelihatan karena nggak mungkin jauh-jauh dari indeks acuannya. Kemudian tentu juga selalu beberapa indeks yang bagus-bagus ini sifatnya selalu proksi ya, bagi pertumbuhan ekonomi kah dari satu negara. Karena apa? Tentu sudah merupakan sortiran the best from the best. Makanya dibuat ada IDX 30, ada LQ45 dan lain-lain. Baik, kita akan beralih ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, kalau menurut Anda sebesar apa sih tantangan untuk meracik produk reksadana berbasis indeks ini? Kalau tantangan lebih ke indeksnya itu sendiri ya. Jadi ada beberapa indeks di Indonesia ini kan tadi kita terus terang kesulitan itu di likuiditas yang faktor paling utama, karena tadi ada beberapa saham-saham yang memang likuiditasnya itu di dalam indeks itu sendiri itu tidak terlalu besar, sehingga pada saat produk kita itu semakin lama semakin besar dana kelolaannya, otomatis itu akan menjadi satu faktor yang boleh dibilang mungkin bisa menjadi kendala pada saat kita ada transaksi subscription maupun redemption ya. Ada beberapa contoh kasus yang memang kita sudah mengalami sendiri, di mana pada saat nasabah itu mau jual atau mau beli reksadananya, pada saat itu market likuiditasnya itu tidak terlalu banyak ya. Jadi ya transaksi di bursa juga kan bisa naik, bisa turun ya. Pada saat dia lagi turun ya likuiditasnya mengering, ya otomatis kita juga pada saat jual saham mungkin nggak bisa selesai pada saat itu juga, sehingga harus dilakukan keesokan harinya. Nah itu akan merugikan investor, kan harganya udah bisa bergerak kemana-mana gitu. Jadi balik lagi, ini mungkin disadari juga oleh bursa, sehingga memang faktor free float ini mau tidak mau menurut saya sudah harus bisa dimasukkan ke dalam perhitungan indeks gitu, Bu. Jadi sebenarnya sih kendala itu nggak ada, cuman faktor likuiditas aja sih memang yang paling utama kalau menurut saya sih kendalanya.